Oke, selamat pagi anak-anak kelas 1A, B, dan C. Hari ini kita belajar tentang PJOK, melanjutkan materi yang sudah pernah kita pelajarin di minggu lalu sebelum kita libur panjang ini tentang PJOK. Kita langsung bahas tentang pelajaran 15, pengenalan lingkungan. Mari kita buka halaman 98. Nah, buka dulu halaman buku paketnya, halaman 98 tentang pengenalan lingkungan. Kita mulai saja. Kamu belajar di dalam kelas, selain kelas masih ada tempat-tempat lain di lingkungan sekolah. Tahukah kamu apa saja tempat lain selain kelas yang ada di lingkungan sekolahmu? Tentunya anak-anak paham sekali keadaan sekolah kita. Sebelum kita belajar, kita sudah dikasih pengenalan. Di mana kantin, di mana halaman sekolah, di mana ada kolam renang dan seterusnya. Nah, lanjut ke yang bagian A, mengenal lingkungan sekolah. Silakan baca halaman 99. Sebelum melakukan kegiatan sekolah, sebaiknya kenali dulu lingkungan sekolah itu. Misalnya, tempat bermain ketika istirahat, kantin, perpustakaan, kamar kecil atau toilet, dan ruang guru. Jadi kalau anak-anak sudah tahu tempat-tempat tersebut seperti kantin, perpustakaan, toilet dan sebagainya, mengerti ketika memang terjadi sesuatu harus kemana, termasuk dengan UKS. Selanjutnya halaman 100, membersihkan sekolah. Agar lingkungan sekolah tetap bersih, kita harus bersama-sama menjaganya. Lingkungan yang bersih, terlepas, terbebas dari kuman penyakit. Badan pun tetap sehat. Ayo kita bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Nah, nyambung dengan kejadian atau wabah akhir-akhir ini tentang COVID-19 atau virus corona, tentang kebersihan ini nggak cuma di sekolah saja. Karena anak-anak sekarang belajarnya online di rumah, terutama itu harus tetap menjaga kebersihan, terutama mencuci tangan. Bila menyentuh barang-barang yang dari luar harus dicuci dulu dan seterusnya. Membersihkan ruang kelas. Ruang kelas harus bersih setiap hari. Lantai ruang disapu, kemudian dipel, meja dan kursi dilap dengan kain lap atau kemoceng. Dinding ruangan dibersihkan dari debu. Nah, untuk yang nomor 1 ini sudah ada bagiannya. Di sekolah HFO kebetulan mempunyai tim kebersihan atau OB-nya selalu membersihkan ruangan kita setiap hari, seperti mengepel lantai, menyapu lantai, membersihkan kaca dan meja itu dilakukan setiap hari. 2. Membersihkan halaman sekolah. Sampah yang bertebaran disapu, rumput liar dicabut, daun-daun dan tanaman dirapikan dengan cara dipotong atau disiangi. Disiangi itu apa ya? Disiangi itu mencabut rumput di antara contoh misalnya tanaman seperti bunga yang ada rumputnya, nah itu dicabut rumputnya, itu disebut menyiangi atau disiangi. Benda-benda tajam yang membahayakan disingkirkan seperti pecahan kaca dan seterusnya. Jadi nomor 2 ini juga sudah ada bagiannya. Kebagian tim kebersihan kita membersihkan halaman, seperti mencabut rumput dan sebagainya itu sudah dilakukan setiap hari. Masuk ke halaman 101. 3. Memelihara taman sekolah. Agar taman juga perlu dipelihara agar tetap indah. Siramilah tanaman dengan air secara teratur agar tumbuh dan tetap segar. Ganti tanaman yang sudah layu dengan tanaman baru. Bersihkan sampah yang ada di sekelilingnya. Nah, sekolah kita juga memiliki taman ada di belakang, termasuk ada hidroponik yang selalu ditanami. Nah, dengan keadaan wabah virus corona ini agak terbengkalai, tetapi tim kebersihan pun bergantian, misalnya seminggu 2 atau 3 kali tetap masuk dan merawat tanaman tersebut. Nomor 4, masih halaman 101, bermain bersama. Setelah bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah, pada waktu istirahat kita dapat bermain dengan teman-teman. Kita bisa bermain ulah naga, kereta-keretaan, atau bermain bola. Bermainlah dengan jujur. Nah, ketika istirahat, biasa kita kalau istirahat pertama itu digunakan untuk makan. Nah, biasanya
full di dalam kelas saja, apalagi kelas 1 khususnya, makannya biasanya lama. Nah, dikasih waktunya lebih tapi tidak bisa bermain. Nah, nanti istirahat kedua baru boleh bermain. Nah, kita sesuaikan kondisinya. Ketika kita belajar online, boleh bermain terutama jam 10 sampai jam 10.15 itu khusus buat vitamin D-nya untuk berjemur. Ini sangat dianjurkan untuk membunuh atau menghalau virus-virus tersebut. Nah, satu hal di sini ada pesannya, bermain apa saja itu harus dengan jujur. Jujur dalam artian di olahraga sportif. Kalau misalnya temannya ketendang, ya mengakui. Kalau misalnya handsball memegang bola, ya harus bilang handsball. Tidak boleh curang. Selanjutnya halaman 102, masuk bagian C, menjaga keselamatan di sekolah. Nah, ini paling utama. Sebelum Mister membaca di halaman 102, bermain apa saja, faktor utamanya adalah keselamatan. Buat apa kita bermain bola senang tetapi kakinya terluka, misalnya kita suka main badminton tetapi kita lebam, terpukul raket dan sebagainya, itu tidak berarti atau tidak ada gunanya. Pokoknya dari olahraga apapun mengajarkan selain kejujuran, faktor utamanya adalah keselamatan. Nah, mari kita baca halaman 102, boleh disimak anak-anak, Mister yang baca. Pada waktu istirahat kita sering bermain bersama teman. Banyak teman bermain di lingkungan sekolah, tetapi jangan bermain di sembarang tempat. Jangan bermain di dekat sumur supaya kamu tidak terjatuh ke dalamnya. Jangan bermain di semak-semak supaya terhindar dari gigitan binatang. Jangan bermain di tempat kotor supaya terhindar dari kuman. Saat bermain jangan gunakan benda-benda tajam seperti pecahan batu, paku, dan pecahan kaca. Pilihlah tempat bermain yang aman supaya terhindar dari kecelakaan. Nah, dari apa yang dibaca di atas seperti sumur kita aman. Gunakan sumur pantek atau sumur bor. Jadi tidak bermasalah. Tetapi satu hal, jangan bermain dekat mesin yang sedang menyala dan sebagainya, karena dikhawatirkannya tersengat listrik atau kesetrum. Kedua, semak kita tidak mempunyai semak. Yang ketiga, tempat kotor. Nah, tempat kotor itu masih ada seperti selokan dan sebagainya. Nah, itu harus jangan terlalu dekat. Tidak boleh bermain dengan pecahan kaca, paku, batu yang tajam, tidak boleh. Oke, langsung bagian yang B terakhir, makan dan minum yang baik. Nah, khusus untuk makan dan minum yang baik, mari kita baca halaman 103. Pada saat istirahat di sekolah, apa yang kamu lakukan? Biasanya kamu makan bekal dari rumah. Untuk anak kelas 1 khususnya, bekal dari rumah yang dimakan. Kadang-kadang kamu makan ke kantin, tidak. Bekal dari rumah harus bersih, tempatnya juga harus bersih, tertutup dan tidak basah. Pilihlah kantin yang bersih, jauh dari sampah dan kotoran. Makanan dan minuman bersih terdapat dalam tempat tertutup dan tidak dihinggapi lalat. Makanan yang bersih dan sehat menghindarkan kamu dari penyakit. Nah, untuk khusus makanan tersebut, biasanya kalau sudah kelas 1 itu sudah beberapa bulan, bahkan kita udah 6 bulan lebih di sekolah HFO, kita sudah mengerti waktu makan 9.15 sampai jam 9.35. Nah, untuk menyingkapi itu, kita makannya tidak usah terlalu terburu-buru, disesuaikan dengan waktunya saja. Oke, apapun bekal yang dibawakan mama atau papa di rumah harus dihabiskan. Kalaupun tidak dihabiskan, boleh dihabiskan di istirahat kedua. Tetapi ingat, saat makan juga harus berhati-hati, tidak boleh sambil berbicara, bercanda dan sebagainya. Kalau makanan tumpah, itu tidak bisa dimakan. Oke, sampai yang makan dan minum yang baik, serasa cukup di pelajaran 15 tentang pengenalan lingkungan. Lebih jelasnya ketika nanti kita masuk atau mungkin setelah wabah ini mereda atau sudah hilang dari Indonesia bahkan dunia, kita akan lebih jelas lagi praktek dan melihat keadaan lingkungan sekolah kita. Tetap semangat belajar anak-anak, jaga kebersihan terutama untuk menjaga mewabahnya virus corona, cuci tangan, makan dan minum dengan baik, istirahat yang cukup. Jangan lupa satu lagi, berjemur di
jam 10 sampai jam 10.15 menit. Tetap semangat, salam olahraga, sampai ketemu di sekolah nanti. Terima kasih.